Pas gue nengok ada kakek-kakek pakai baju hitam dan itu tinggi gede gitu. Temen gue ini yang perempuan kayak aneh. Far, kamu nggak apa-apa toh? Gue kaget dong, tiba-tiba gue dibilangin ada 3 makam gitu di situ. Itu memang gak ada yang naik sama sekali. Astagfirullahaladzim. Itu tadi yang kita tegur siapa? Ada makam perempuan. Perempuan itu meninggal di situ karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Pada kesempatan kali ini gue kedatangan salah satu narasumber, seorang perempuan, pendaki juga yang pastinya mempunyai cerita pengalaman mistis yang jelasnya di pendakian gunung. Langsung aja kita perkenalkan yuk. Halo Far. halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih aktif lo naik gunung? Masih. Masih. Rencana ke depan mau naik gunung mana nih lo? Paling Semeru sih. Semeru? Wah anjay. Solo traveling? Enggak dong, sama teman-teman gue. Oh, gue kirain mau solo hiking lo. Enggak. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke cerita, gue mengingatkan kembali nih buat lo semua bahwasanya cerita yang pengen diangkat Farah kali ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tapi lo bisa mengambil sisi positifnya dalam pembahasan atau cerita yang pengen diangkat Farah kali ini. Nah, nih Far, kalau boleh tahu gue, lo mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis lo saat di gunung mana? Di Prau sih waktu itu. Gunung Prau? Iya. Dieng ya? Iya, di Dieng. Lo mengalami kejadian apa aja di sana? Gue ngeliat yang orang lain nggak bisa lihat gitu, karena memang gue indigo kan dari kecil gitu. Skip dulu kali Farah ya. Ya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya Farah nih. Instagram lo apa? EFRH79 Nah, lo follow juga. Di situ juga lo upload-uploadan tentang pendakian juga Farah. Oke. Nah, jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Tanpa berlama-lama waktu nih ya, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi awalnya itu gue emang rencana pengen naik ke Prau kan bang. Gitu, gue ngajak temen gue, terus temen gue mengiyain, gue jalan lah tuh kan. Gue udah persiapin semuanya lah gitu kan, kayak. Dan ini pertama kali sebenarnya gue naik gunung tuh. Pertama kali. Akhirnya gue jalan dari rumah, sebenarnya sih nggak ada feeling apa-apa ya gitu, karena niat gue memang gue pengen jalan-jalan, gue pengen tahu lah gitu kan. Pas sudah di jalan itu, nyampe lah gue di base camp kan. Nyampe di base camp semuanya aman sih gitu, kayak ya banyak pendaki lah yang mau pada naik, ngurusi maksi semuanya gitu. Dan setelah itu kan gue naik kan sama temen gue itu, karena gue emang berdua aja. Pas naik dari dari base camp ke pos 1 itu ya nggak ada apa-apa gitu. Ke 1 ke 2 juga nggak ada apa-apa di pos 2. Setelah nyampe ke pos 3 yang tanjakannya agak curam itu kan, gue di situ mulailah ada kejadian mistis yang mungkin temen gue juga kayak kaget gitu kan, karena pas di pos 3 yang mau naik ke atas, gue sempet ngobrol gitu sama orang gitu, kayak pendaki lah gitu. Gue ngobrol, temen gue ini yang sama gue kayak bilang, Far, lu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa? Gue kayak langsung aneh gitu bang. Kenapa ya, gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa sih, kalau ini ya kayak ngobrol ya, mungkin dia nganggepnya gue aneh gitu kan. Emang gue bener-bener lihat gitu kan, emang karena emang gue bisa lihat gitu kali ya. Udah, setelah itu gue ketemu lah sama pendaki 2 nih, cewek cowok, gue ajak bareng. Dari situ pas udah naik kan kayak akar-akar gitu kan, treknya. Pas belum sampai abis trek itu, gue ketemu lagi. Gue bilang kan, misi, kayak sewajarnya pendaki ketemu lah gitu kan, misi kak gitu kan. Temen gue nabok gue lagi, ditabok lah ini gue. Far, lu apa sih gitu pertama kan. Udah naiklah di situ. Cuman kan gue sempat berhenti karena emang azan maghrib kan. Ya, pas azan maghrib berhenti, udah selesai azan, gue lanjut gue ke tempat sunrise camp tuh kan, buat gue ngecamp. Udah, malam itu baik-baik aja. Pas paginya, gue sama temen gue kan emang niatnya mau ke puncak. Di puncak ya kita foto-foto, nggak ada masalah lah gitu kan. Setelah agak siangan dikit gue balik ke camp, gue ngajak temen gue yang perempuan kan, kita ke zona sinyal yuk gitu, karena kan
gue pengen ngabarin nyokap gue lah gitu, karena itu perdana gue naik kan. Gue mau ngabarin nyokap gue. Di situ pas ada pelang Patak Banteng Sunrise Camp itu, gue ngobrol sama pendaki-pendaki perempuan. Ya, temen gue ini yang perempuan kayak aneh. Far, kamu nggak apa-apa toh gitu, pakai bahasa Jawanya dia gitu. Nggak apa-apa, kenapa? Loh kamu kok? Ya udahlah, ayo jalan. Jalanlah gue ke zona sinyal kan. Di sana baik-baik aja, gue cuman ngabarin nyokap gue udah di sini di Gunung Prau. Udah, gue balik lah tuh sampai di tempat camp di tenda. Gue kan coba masak kan, karena emang gue lapar gitu kan, gue masak. Itu masih keadaan yang di tempat Sunrise Camp itu masih ada pendaki-pendaki banyak perempuan gitu kan. Ya udah, gue udah selesai masak, agak maleman itu gue balik lah sama temen gue yang berdua dari Jakarta nih. Gue ngajakin kita ke zona sinyal yuk gitu kan. Gue mikir emang gue kan agak aktif di IG kan gitu. Gue balik, disitulah terjadinya gue ketemu sama orang yang mungkin agak gimana ya. Nyampe gue di zona sinyal, temen gue bilang memang, Far, sebat aja ya gitu, sebatang maksudnya rokok, karena itu ketutup kabut juga kan. Dari situ gue bakar rokok kan. Zona sinyal tuh ada kayak bangku kan, ada pohon lah sebelah gue gitu kan. Pas gue nengok, ada kakek-kakek pakai baju hitam dan itu tinggi gede gitu. Dia bilang assalamualaikum, gue jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Dia tiba-tiba langsung cerita, di sini itu ada 3 makam. Dalam hati gue langsung kayak, apa gue injek gitu kan, ini makam apa. Pas gue lewat situ ada makam dan ini mbahnya maksudnya mau gue ziarahin lah gitu, doain. Sedangkan gue kaget dong, tiba-tiba gue dibilangin ada 3 makam gitu di situ. Pas itu gue cerita, mbahnya cerita sama gue kayak bilang, iya di sini tuh belum lama ada yang kesambar petir. Sedangkan gue baru pertama kali loh gitu, gue naik ke situ, gue pertama kali perdana gue naik gunung, gue udah dikasih tau kayak gitu. Gue langsung astagfirullahaladzim. Ya gue kan nggak bisa bedain bang, maksudnya dia orang bukan, karena itu posisi gelap kan gitu. Gue cuma modal headlamp gitu kan. Belum habis sebat, gue ngajak balik temen gue, balik yuk ke tenda. Kata temen gue, ntar dulu tanggung sebat. Gue bilang dong, gak mau, gue mau sekarang, karena mungkin dia tahu gue bisa lihat gitu kan. Ya udahlah, gue balik tuh ke tenda. Sampai tenda badan gue bener-bener panas, bukan yang anget lagi, kayak panas gitu kan, udara dingin, gue panas, takutnya tuh gue hipo, temen gue takutnya gitu kan. Setelah itu gue dibikinin minuman anget. Dia sampai bilang gini, kalau dia mau diceritain besok pagi aja gitu. Nah pas mau diceritain itu, gue kayak ngerasa janganlah gitu kan. Kayaknya bukan waktunya gue buat cerita, walaupun itu pagi, karena kan gue 2 hari tuh bang di Prau. Gue 2 hari, malam pertama memang ada kejadian yang bikin gue trauma sih gitu. Jadi itu yang nggak bisa gue lupa sih, karena gue pertama naik gunung juga. Terus temen gue yang dari Jakarta ini ngelakuin hal yang parah lah menurut gue gitu, dan sorry nggak bisa gue sebutin. Gak sewajarnya lah ya. Iya, nggak sewajarnya, karena gue pikir lo menurut gue senior di pendakian, tapi lo ngelakuin hal yang nggak banget lah gitu. Itu kan nyontoin gue kayak gue trauma juga gitu kan. Udah setelah itu balik paginya itu masih ada tuh pendaki-pendaki banyak kan. Pendaki banyak masih ada, biasalah foto-foto kan alay dikit lah gitu kan. Nah setelah itu udah dari situ gue ketemu lagi nih sama kakek itu kan, tapi dia ngasih tahu gue kayak yang ada di situ ada tenda, 1 tenda katanya, dan itu nggak boleh ditempatin orang lain gitu. Dikosongin lah intinya, karena gue nggak ngeliat dong gitu di mana tendanya gitu kan. Gue turun lah kan, hari kedua itu gue turun. Temen gue yang 2 yang ketemu di jalur yang tadi gue bilang tuh, yang gue kenalan, gue bareng, dia udah turun duluan pagi kan, dan gue tuh siangnya karena gue emang masak dulu, siap-siap dulu lah gitu kan semuanya. Gue pas turun, gue ketemu pendaki 2 orang cowok lah, ya biasa salam sapa lah gitu kan, kayak ayo kak semangat, gue gituin kan. Udah pas turun sampai
di bawah di base camp itu bener-bener nggak ada apa-apa pas gue turun. Gue inilah ke rumah satu warga yang karena memang gue pengen coba istirahat biar nggak terlalu rame kan. Disitulah gue coba ngomong kan. Sebelumnya sih pas baru turun gue di base camp itu, gue nanya kan, tadi ada yang naik ya gitu kan. Ternyata emang itu nggak ada. Yang tadi gue ketemu 2 orang tuh, itu memang nggak ada yang naik sama sekali. Ya ada yang mau naik, tapi mungkin masih pada di base camp. Nggak barengan sama lu ya? Nggak, yang pas turun itu. Nah, temen gue pikir dong, tadi yang lo tegur siapa? Pas turun, yang gue semangatin kan, ayo kak semangat gitu. Memang dia jawab iya, tapi temen gue pengen nanya, itu tadi yang kita tegur siapa? Gitu. Karena temen gue pasti juga lihat kan dia, nggak cuman gue gitu. Berarti gue pikir orang dong gitu. Udah pas nyampe di tempat yang warga itu, gue ngobrol lah gitu kan, Pak, emang benar di sini ada 3 makam? Dia langsung Mbak tahu dari mana? Mbah ngasih tahu saya. Gue gituin dong bang. Ngomong apa? Ya bilang katanya di sini ada 3 makam, terus ada yang kesambar petir. Bapak itu kaget. Kok gue tahu gitu kan? Sedangkan itu beda jalur lah, maksudnya gue kan lewat Petak Banteng. Itu lewat jalur Dieng kalau nggak salah. Dan makam itu beneran ada di Dieng. Sedangkan lo tau lah gue baru, tiba-tiba gue bisa tahu gitu, bapaknya kaget dong gitu kan. Kayak langsung kayak saya aja yang di sini kayak udah lama lah gitu kan, sering naik juga, saya nggak pernah ditemuin, ngomong gitu. Ya beruntung lah kamu temuin. Gue langsung mikir, beruntung. Berarti ya udahlah gitu kan, berarti emang niat gue juga baik kan gitu. Gue dikasih tahu, takutnya emang minta gue ziarahin apa gue doain gitu kan. Gue coba bilang sama si bapak ini, yaudah nanti kalau misalnya saya ada waktu, saya kesini lagi deh pak gitu, saya mau ziarah apa mau doain ke makam itu. Itu bener ada 3 mbak. Nah salah satu itu ada makam perempuan, ada makam perempuan. Terus perempuan itu meninggal di situ karena kesambar petir, dan itu gue tahu semua dari situ bang. Ya Allah, gue merinding kayak astagfirullahaladzim. Kejadian itu kayak ini gue beneran gitu kan. Ya karena gue nggak tahu, gue kan nggak pernah kayak searching. Iya. Atau juga kalau di Google gitu kan kayak nggak mungkin dong ada itu berita tahun kapan, gue kan nggak tahu gitu. Tiba-tiba gue tahu itu perempuan meninggal di situ karena kesambar petir, dan memang di situ ada tenda yang mungkin perempuan itu ya gitu, karena bapak itu ngomong sama gue. Dan ya gue kaget aja gitu, kok bisa sih gitu, gue dikasih tahu hal yang gue belum tahu dan perdana gue kesini gitu. Dari situlah, dan yang gue lihat yang tadi gue bilang kan, gue negor itu ternyata emang nggak ada pendaki selain kita berempat pada saat itu, karena itu kan puasa kan. Hamin berapa mau lebaran lah gitu, Hamin 5 kalau nggak salah mau lebaran. Bener-bener nggak ada yang naik, dan itu cuman teman gue yang dari Jakarta berdua sama yang pasangan ini gitu. Dan itu kayak gue kaget, astagfirullahaladzim, yang gue lihat siapa? Padahal lu waktu itu melihat rame, dan itu kebanyakan cewek semuanya. Gue pas ngehnya itu bang, di saat gue udah di rumah penduduk itu, si bapak itu bilang kalau memang kebanyakan di perahu itu hantunya ya perempuan gitu. Gue kayak ya Allah ya, tapi untungnya sih gue nggak ada niat, gue baik kan, gue nggak ngelakuin apa-apa juga gitu. Ya udah, jadi semuanya aman gitu. Cuman yang gue lihat kok semuanya sama, kayak lu ngeliat temen lo gitu kan. Ya udah gitu, ya manusia beneran gitu. Dan akhirnya gue balik sampai di rumah, ya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa sih. Ya. Dan itu adalah poin yang utama ya Far ya? Iyalah, yang penting sampai di rumah selamat, itu poinnya. Kemanapun lu pergi, balik ke rumah dengan selamat adalah tujuan yang utama. Iya, betul. Oke, thank you banget nih Far. Lu udah mau berbagi pengalaman cerita pendakian lu, khususnya hal yang di luar batas nalar kita semua ya. Dan di sini memang gua kalau menanggapi cerita lu kayak mempunyai kelebihan yang nggak semua orang bisa punya nih. Iya. Sejak kapan Far lo? Dari kecil sih gue. Dari kecil. Dari kecil umur berapa tuh? Biasanya kan ada step by step umurnya. Gue SD pokoknya, kelas 1. Itu pertama kali gue ngeliat ada kakek-kakek ketok pintu rumah gue dari belakang. Dan gue bilang sama nyokap gue, "Mah, ada tamu." "Tamu di mana?" "Di belakang rumah." "Siapa tamu?" Pas nyokap gue ke belakang, nggak ada orang. Gitu. Dan terus berlanjut sampai lu sekarang ini ya? Sampai sekarang. Nah, di pendakian Gunung Praulo nih adalah
adalah pendakian pertama lu ya? Iya. Dan lu berangkat dari Jakarta bersama Temen teman gue. lu. Iya. Di sana lu bertemu rombongan lah ya? Bertemu temen gue yang 2. Oh, bertemu teman yang 2 tapi bukan dari Jakarta? Bukan, dari Jogja. Oke. Nah, di pendakian lu ini kan lu mengalami kejadian yang lu melihat sosok pendaki nih. Dan itu wujudnya benar-benar kayak pendaki, Far? Beneran kayak pendaki, ya kayak pendaki biasa, kayak ya kita mendaki gimana sih? Iya, semuanya lengkap gitu. Terus gue coba, ya salam sapa lah gitu kan. Dan dia nyapa balik? Ya kayak kita semangat kak, iya kak, gitu. Kayak gitu aja. Nggak ada yang beda, ya jawab. Cuman karena temen gue nggak ngeliat, gue ngomong sendiri, dia aneh. Far, lu nggak apa-apa, sampai gue digituin kan berarti ya dia nggak lihat gue dong, tapi gue ngomong sendiri gitu. Ini waktu lu melihat sosok ini ya, lu melihat ya. Nah, setelah sampai atas, lu tadi sempat menjelaskan kalau lu bertemu salah satu sosok kakek-kakek ya, berbaju hitam nih. Baju hitam, pas di zona sinyal itu. Nah, pesan-pesan dari kakek itu tadi lu sempat jelaskan kalau ada 3 kuburan ya. Iya, ada 3 kuburan. Nah, yang gue pengen nanggapin ini 3 kuburan ini kan ada salah satu kuburan perempuan yang meninggal tersambar petir. Iya. Lu sempat searching nggak itu meninggal tahun berapa? Atau belum lama lu mendaki ada tragedi tersebut? Enggak searching, karena gue gini loh. Gue juga takut sih, itu kejadian gue nggak nyangka aja gitu bakal terjadi kayak gitu. Gue dikasih tahu. Cuman pas gue sampai ruang warga itu aja, bapak itu baru ngomong, Mbak tahu dari mana? Dia aja kaget kok hal yang nggak patut. Maksudnya gini, kalau gue nanya sama orang situ nggak mungkin dong gitu kan. Dia mau cerita karena kita kan niatnya ngedaki gitu kan. Tapi pas gue cerita kayak gitu dia kaget, Mbak tahu dari mana? Gitu. Sedangkan itu semua ya bener gitu. Ada 3 makam, salah satunya makam perempuan di situ gitu. Yang meninggalnya karena tersambar petir. Tersambar petir. Ini saat lu turun, lu lagi-lagi mengalami kejadian yang aneh sih menurut gua. Lu melihat 2 pendaki ya? Iya, yang pas turun. Ini yang ngeliat bukan lu aja ya? Iya, berdua temen gue. Dan dia menyapa balik lu juga kan? Iya kan, gue bilang ayo kak semangat. Iya kak makasih, kayak gitu kan. Ya gue berdua ngeliat gitu, bukan gue doang. Pas di bawah lah gitu baru gue tadi yang kita tegur siapa, karena di base camp ada yang mau naik tapi nggak banyak dan itu masih pada di base camp gitu, mungkin lagi prepare packing lah gitu kan, kayak ya gue nggak tahu lah gitu karena nggak cuma gue yang lihat. Far, lu sempat menjelaskan juga tadi kalau misalnya di perahu itu lu sempat banyak banget sosok-sosok perempuan ya? Iya, pendaki perempuan banyak banget. Jumlahnya berapa, Far, yang lu lihat? Gue nggak ngitung sih, karena gue negor-negoran juga kan. Tapi kayak yang lihat itu waktu pendakian lu itu rame gitu? Ya rame, beneran banyak tenda, beneran rame. Dan itu yang gue lihat ya perempuan gitu. Memang ada sebagian laki-laki, cuman nggak sebanyak perempuannya. Gitu. Di sini juga ada senior lo yang melakukan tindakan yang nggak sewajarnya ya saat di perahu ya? Iya. Mungkin nggak bisa dijelasin juga di sini, Far ya? Iya, sorry. Pokoknya negatif lah. Iya. Nah, nih Far, menanggapi cerita pendakian lo saat di perahu nih, lo punya pesan-pesan nggak sih buat teman-teman semua yang nonton? Khususnya cerita saat lo mengalami kejadian di luar batas nalar saat di Gunung Prau nih. Ya kalau pesan-pesannya sih, lo di gunung kan nggak boleh lo ngambil apapun. Jangan lakuin apapun yang menurut lo itu nggak wajar. Kayak gue punya pengalaman yang bikin gue trauma, jangan sampai itu kalian lakuin lah gitu kan. Sewajarnya aja, jadi jangan sampai ngelakuin hal yang bikin nantinya lo yang rugi gitu. Benar. Intinya itu sih. Oke. Mungkin sedikit agak gue tambahin ya buat teman-teman semua. Gua sering mengingatkan berkali-kali nih bahwasanya attitude dan sopan santun perlu banget lu jaga dimanapun lu berada nih, nggak cuma di gunung aja ya, di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun itu attitude dan sopan santun perlu banget lu jaga karena 2 hal itu bakal ngejaga diri lu juga. Nah, selain attitude dan sopan santun, mental fisik nih sebelum pendakian perlu banget nih lu persiapkan matang-matang karena kita nggak tahu kondisi di gunung itu seperti apa, Pak ya. Iya betul. Dan mental fisik ini perlu banget lu persiapkan selain di luar ya, di luar peralatan lo, kayak logistik lo. Buat teman-teman semua, bahwasanya cerita yang diangkat Farah kali ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tapi lo bisa mengambil sisi positifnya. Buat lo juga yang mempunyai cerita mistis pendakian yang mau diangkat di besok pagi, bisa langsung lo DM di Instagram besokpagi.adf atau melalui email besokpagi@gmail.com. Dari gua mungkin itu aja. Lo ada yang mau ditambahin nggak, Far?
Udah itu aja ya. Saksikan video-video selanjutnya dari Besok Pagi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, bisa menghibur dan bisa lagi-lagi lu ambil sisi positifnya. Dari gue Indra dan Farah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.